Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi kita dalam renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 29 dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita pahami tentang mukjizat? Mukjizat adalah suatu pekerjaan atau perbuatan ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan secara alami. Kuasa itu menunjukkan kekuasaan Allah dan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidupnya, terutama ketika menghadapi situasi yang sulit dan sukar untuk diatasi. Misalnya, ketika kita menghadapi sakit penyakit dan persoalan hidup, namun mukjizat itu dapat terjadi hanya atas perkenanan Allah, bukan karena kehendak kita manusia. Saudaraku yang diberkati, nas firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini adalah tentang dua peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat yang pertama dinyatakan kepada anak perempuan Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat atau salah seorang pemimpin agama Yahudi yang tentunya sangat dihormati dan disegani. Walaupun ia adalah seorang yang berkedudukan tinggi, namun ia sangat merendahkan dirinya ketika melihat Tuhan Yesus. Bahkan ia tersungkur di depan kakinya. Ia memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Kita bisa membayangkan seandainya kita berada di posisi Yairus, kita pasti akan merasakan kepanikan dan ketakutan menghadapi keadaan anak yang kita kasihi. Namun ia meyakini bahwa asal Tuhan Yesus bersedia menjumpai anak itu dan meletakkan tangannya di atasnya, maka anak itu akan selamat dan tetap hidup. Walaupun kemudian Yairus mendengar informasi bahwa anaknya sudah mati, terdapat dalam ayat 35. Tetapi ia tetap pada permohonannya kepada Tuhan Yesus. Maka seperti keyakinannya, mukjizat Tuhan Yesus dinyatakan bagi anaknya. Anak perempuan yang berusia 12 tahun dibangkitkan dari kematian dan disembuhkan dari sakitnya. Saudaraku yang diberkati, mukjizat kedua yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah kepada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Hal ini terjadi ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya sedang dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Tidak disebutkan siapa nama perempuan itu. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang biasa, tidak seperti Yairus yang adalah orang terhormat. Ia mungkin saja sudah sangat menderita ketika penyakitnya dan keadaan tubuhnya sudah sangat lemah. Berbagai usaha sudah ia lakukan dan apa yang dimilikinya sudah dihabiskannya untuk mendapatkan kesembuhan. Namun kesembuhan itu tak kunjung tiba. Malah keadaannya semakin memburuk. Apa yang dialaminya dapat saja membuat ia putus asa atau pasrah pada keadaan. Tetapi ketika ia mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus, ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakitnya. Ia pun berusaha mendekati Tuhan Yesus, sekalipun usaha itu tidak mudah. Kemudian ia menjamah jubahnya, karena imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga ia merasa sudah sembuh.
Apa yang dialaminya sungguh suatu mujizat yang terjadi karena kuasa Tuhan Yesus dinyatakan atas hidupnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kedua cerita ini tentang mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada anak Yairus dan kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita. Yaitu, pertama, ada kalanya kita menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu seolah berada dalam jalan buntu atau titik terendah dalam kehidupan kita. Secara manusia, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari keadaan itu. Namun keadaan kita bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Kita mungkin merasa sudah mulai lelah dan hampir putus asa. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia dapat menjadi mungkin bagi Tuhan. Ia mampu menyatakan mujizatnya kepada kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Yang kedua, mujizat Tuhan dapat dinyatakan kepada siapa saja, baik kepada orang yang terpandang maupun pada orang-orang biasa, bahkan kepada orang yang dianggap hina sekalipun, asalkan kita mau merendahkan diri di hadapannya, tidak mengandalkan apa yang kita miliki dan kemampuan diri kita sendiri, tapi mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tidak menyerah pada tantangan atau segala hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, namun selalu bertekun dan tidak pernah lelah untuk menjumpai dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mujizat Tuhan dapat terjadi karena iman kita kepadanya dan karena anugerahnya kepada kita. Iman membuat kita mampu bertahan di tengah berbagai keadaan kehidupan dan membuat kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Iman menjadi kekuatan yang mendorong dan menggerakkan hidup kita untuk memperoleh anugerah Allah. Beriman kepada Tuhan berarti melakukan firman-Nya dan menjadikan diri kita sebagai pelaku yang hidup bagi firman Tuhan. Tuhan melihat iman kita, baik iman yang ada dalam hati yang menjadi keyakinan kita, maupun iman yang nyata melalui tindakan dan perjuangan kita. Karena iman itulah Allah melayakkan kita menerima anugerahnya, yaitu belas kasihan-Nya kepada kita. Sehingga kepada kita Ia menyatakan mujizat-Nya. Karena itu, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.